Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Firman Tuhan diambil di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudara, tema renungan kita hari ini adalah melayani Yesus. Saudara, berita akan kuasa Yesus dengan cepat tersebar di seluruh Galilea dan dampaknya tidak mengejutkan. Penduduk kota membawa orang-orang yang sakit dan kerasukan setan kepada Yesus. Ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Yesus kemudian menyembuhkan semua orang yang menderita penyakit dan mengusir setan. Kisah ini menegaskan kuasa Yesus yang mengatasi segala sesuatu termasuk berbagai penyakit dan setan. Ibu mertua Simon Petrus adalah salah seorang yang mengalami kuasa Yesus pada hari itu. Injil Markus memberitahu bagaimana keadaan perempuan ini sebelum dan sesudah disembuhkan Yesus. Ketika Yesus masuk ke rumah Petrus, ibu mertuanya sedang terbaring menderita sakit demam, ayat yang ke-30. Ia tidak berdaya untuk melakukan apapun, bahkan untuk menyambut Yesus ia tidak mampu. Setelah sembuh, ia melayani Yesus dan murid-muridnya di ayat yang ke-31. Kata Yunani untuk melayani ditulis dalam bentuk imperfect, yang berarti tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang. Ini sejalan dengan budaya timur dekat kuno. Seorang hamba terus-menerus mengarahkan pandangannya kepada tuannya. Ia akan mencermati apa yang dibutuhkan dan diperintahkan tuannya lalu memenuhinya. Begitulah yang dilakukan perempuan itu. Ia terus-menerus mencermati Yesus dan memenuhi kebutuhannya. Barangkali ia juga terlibat dalam pelayanan Yesus kepada penduduk kota yang datang pada malam itu. Saudara, melayani Yesus harusnya menjadi respons kita setiap orang yang telah menerima dan mengalami keselamatan. Pelayanan tidak selalu dilakukan dalam lingkup ibadah maupun kegiatan gerejawi. Pelayanan bagi Yesus harus dipraktikkan juga bagi saudara-saudara yang sakit, miskin, dan tidak berdaya. Saudara, kita sepatutnya belajar melayani mereka sebagaimana perempuan itu melayani Kristus. Seperti perkataan Bunda Teresa yang terpampang sebagai moto di Rumah Sakit Sisters of Charity di Calcutta, India. Semoga setiap suster melihat Yesus Kristus dalam pribadi orang miskin. Melayani Tuhan kita yang menyamar dalam pribadi yang menderita itu. Kiranya kita juga boleh melakukan hal yang demikian. Kita boleh punya hati yang mau setia untuk melayani Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu kami rasakan setiap saat. Dan juga bagaimana Tuhan pelihara kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, ketika mengingat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, itu membuat kami meresponinya dengan melayani Tuhan dengan setia. Tuhan, biarlah ketika kami boleh dipercayakan untuk melayani-Mu, kami boleh melakukannya dengan komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan ketika kami belum punya kesempatan untuk melayani, kami memohon biarlah Engkau yang akan menganugerahkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema kabar baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.